Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melian Syarafadila dari kelas 4 dengan nomor NPM 101202899. Jadi hari ini, tepatnya pada mata kuliah pendidikan agama Islam, untuk melengkapi nilai ujian tengah semester 6, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi 4, yaitu tentang wafatnya Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Jadi kisah pertamanya kita mulai dari kisah wafatnya Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW ini lahir di kota Mekah di tahun gajah, tepatnya pada tahun 610 Masehi. Di sebuah gua Hiro di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, yang kemudian wahyu tersebut terkumpul dan menjadi sebuah pedoman bagi seluruh umat manusia yang disebut dengan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW memulai masa kenabiannya di usia 40 tahun, yang dimana ketika Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu pertama kalinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sejak saat itulah Nabi Muhammad mulai menyampaikan mengenai ajaran-ajaran agama Islam yang pertama kali dibawakannya, yaitu di kota Makkah dan sekitarnya hingga akhir hayatnya. Kisah wafatnya Rasulullah SAW yaitu dimulai ketika beliau hijrah untuk menunaikan ibadah haji kota Makkah. Kemudian sanalah beliau memberikan khutbah atau memberikan sebuah pidato yang disebut dengan khutbah wada. Melalui khutbah wada ini kemudian Rasulullah seperti memberikan sebuah isyarat bahwa beliau akan segera wafat, dan kemudian dalam khutbahnya tiba-tiba saja Rasulullah menyampaikan sebuah sabda yang tepatnya seperti di bawah. Ia mengatakan bahwa aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahun ini aku tidak akan bertemu dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya. Dan sejak khutbah itu berakhir, Rasulullah pun menderita sakit yang cukup parah. Beliau menderita demam tinggi, bahkan hingga tidak sanggup lagi untuk mengimami sholat di masjid. Tapi selama masa sakitnya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholatnya, bahkan masih sempat memimpin untuk menunaikan sholat, untuk mengimami sholat di masjid. Hingga akhirnya beliau tidak sanggup lagi, dan kemudian digantikanlah oleh Abu Bakar untuk menjadi imam sholat subuh. Setelah beliau menyampaikan pesan terakhirnya kepada para sahabat-sahabatnya, hingga akhirnya pada saat matahari sudah naik, tepatnya pada siang hari 12 Rabiul Awal atau tahun 11 Hijriah, lebih tepatnya 633 Masehi, baginda Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya di kota Madinah pada usia 63 tahun. Sebelum wafatnya, Nabi Muhammad SAW telah menurunkan satu ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa ajaran Islam yang Rasulullah sampaikan sudah selesai dan sempurna, yang dimana artinya ia menandakan bahwa misi Rasulullah telah rampung dan beliau akan segera tutup usia. Ayat tersebut berbunyi seperti ini, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadaku nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kisah kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai kisah wafatnya para khulafaur rasyidin. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ada 4 pemimpin yang kemudian menggantikan kepemimpinan Rasulullah pada saat itu, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kisah pertamanya kita akan mulai dengan kisah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu umat pertama yang memeluk Islam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat baik dari Nabi Muhammad SAW. Kedekatannya dan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW ini merupakan salah satu hal yang paling melekat pada diri Abu Bakar. Bahkan beliau mendapat julukan dari Rasulullah SAW yang disebut dengan As-Siddiq, atau orang yang sangat jujur dan banyak membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq ini wafat tepatnya pada malam hari pada tanggal 21 Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah, atau tepatnya pada tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi. Beliau meninggal di usia yang sama seperti Nabi Muhammad SAW, yaitu tepatnya pada usia 63 tahun. Beliau wafat kemudian dimakamkan di sebelah makam Nabi besar Muhammad SAW di dekat Masjid Nabawi.
Sebelum wafatnya, Abu Bakar As-Siddiq telah menderita sakit yang cukup lama, yaitu sekitar 15 hari. Beberapa sumber mengatakan bahwa Abu Bakar ini mengonsumsi makanan yang telah diracun oleh seorang Yahudi, yang kemudian saat itu beliau memakannya dan kemudian beliau menderita sakit dan kemudian wafat. Namun ada juga beberapa yang mengatakan bahwa khalifah tersebut wafat dikarenakan beliau mandi di hari yang sangat dingin dan kemudian beliau menderita sakit selama 15 hari dan kemudian beliau wafat. Karena ada sebuah sabda atau sebuah kalimat yang mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu dan kepada putranya Abdurrahman radhiyallahu anhu, mereka berkata bahwa Abu Bakar sakit dimulai ketika pada hari yang sangat dingin kemudian beliau mandi. Lalu selama 15 hari khalifah tersebut merasa demam dan tidak keluar rumah untuk dapat menunaikan sholat di masjid. Lalu kemudian Abu Bakar meminta Umar bin Khattab untuk menggantikannya mengimami sholat di masjid hingga selama 2 minggu dalam sakitnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini wafat. Selama detik-detik sebelum wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau hanya bertumpu untuk memikirkan kaum muslimin. Dia selalu membuat perhitungan dalam dirinya tentang apa yang telah ia lakukan, tentang apa yang ia perbuat selama ia menjadi pemimpin umat muslim menggantikan Nabi Muhammad SAW. Baik, kisah wafatnya Khulafaur Rasyidin. Yang kedua kita akan membahas mengenai kisah wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang dikenal sebagai pemimpin umat Islam setelah menggantikan wafatnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ini memiliki karakter sifat yang sangat keras, namun beliau tetap memiliki sisi lemah lembut dan baik terhadap sesamanya. Sifat kasar yang ia miliki hanya akan dikeluarkan ketika ia sedang menghadapi musuh-musuh Islam dan membela ajaran-ajaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia dikenal sebagai pemimpin yang baik dan adil. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebut beliau sebagai Amirul Mukminin atau yang artinya sebagai pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab ini wafat pada hari Rabu tepatnya pada tanggal 25 Zulhijjah di tahun 23 Hijriah, tepatnya pada usia 62 tahun saat ia sedang melaksanakan sholat subuh. Beliau ditikam oleh Abdullah yang merupakan pasukan dari Persia yang merasa kecewa karena pasukannya kalah oleh pasukan umat muslim. Baik Abdullah Fairuz ini menikam Umar bin Khattab ketika Umar sedang melaksanakan sholat subuh. Tubuh Umar ditikam sebanyak 6 kali yang membuat Umar tidak sadarkan diri. Lalu kemudian para sahabatnya pun mencoba membawa Umar ke rumahnya dan mencoba membangunkannya dengan mengingatkannya waktu sholat. Lalu seketika Umar pun bangun dan mengerjakan sholat subuh. Lalu ia kemudian bertanya kepada para sahabatnya bahwa siapa yang telah menikamnya. Para sahabatnya pun menjawab bahwa yang telah menikamnya adalah Abdullah bin Mughirah bin Syu'bah. Seketika Umar pun merasa ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kematiannya tidak di tangan orang yang beriman atau tidak di tangan orang yang memang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala atau biasanya kita sebut sebagai orang kafir. Di saat detik-detik kematiannya pun Umar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan syahid. Allah Subhanahu wa taala pun langsung mengabulkannya. Kemudian Umar pun wafat ketika beliau telah mengerjakan sholat subuh. Lalu kisah selanjutnya mengenai wafatnya Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga ini ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah sahabat baik dari Nabi Muhammad SAW juga, yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin keempat dengan masa kekuasaan terlama, di mana beliau menggantikan kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW, lalu Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian Umar bin Khattab. Utsman bin Affan ini adalah kelompok as-sabiqunal awalun atau golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau menjadi salah satu sahabat setia dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pun telah menikahkan kedua putrinya yang membuat beliau mendapatkan julukan yaitu Zun Nurainin, yang artinya adalah pemilik dua cahaya. Bahkan Rasulullah SAW pun menilai sosok Utsman adalah sosok yang jujur dan sangat rendah hati. Utsman bin Affan ini wafat pada tanggal 17 Zulhijjah di tahun 35 Hijriah di usianya di mana ia sekitar 81 atau 82 tahun.
Utsman bin Affan ini wafat dengan keadaan yang sangat indah, di mana beliau sedang dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Baik, wafatnya Utsman bin Affan ini dikarenakan sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Sarah, di mana beliau sebelumnya adalah sahabat baik Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah menjadikannya seorang pemimpin Mesir, namun beliau malah zalim dan malah semena-mena dalam memimpin masyarakat Mesir saat itu. Jadi Utsman bin Affan merasa kepemimpinannya sangat tidak baik, dan kemudian Utsman mencopot dan digantikanlah oleh Muhammad bin Abu Bakar, yaitu putra dari Abu Bakar. Setelah kepemimpinannya dicopot, Abdullah bin Salah ini ia merasa kecewa dan begitu marah kepada Utsman, sehingga beliau mencoba mengadu dombakan Utsman dengan para kaum muslimin lainnya. Abdullah bin Salah mencoba membuat sepucuk surat yang berisikan mengenai pengkhianatan Utsman kepada kaum muslim. Sepucuk surat tersebutlah yang membuat Muhammad bin Abu Bakar dan warga-warga Mesir hingga kaum muslimin lainnya merasa kecewa dan marah. Kemudian mereka terprovokasi untuk mencari dan membunuh Utsman bin Affan. Jadi pada saat itu Utsman tengah berpuasa dan menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Namun para pemberontak datang dan mencoba masuk ke dalam rumah Utsman dengan menaiki atap rumah Utsman. Saat itu para pemberontak berhasil masuk ke dalam rumah Utsman. Muhammad bin Abu Bakar pun kemudian beliau menarik janggut dari Utsman bin Affan yang tengah membaca Al-Quran. Kemudian Umar hanya mengatakan bahwa, "Wahai putra saudaraku, lepaskan janggutku. Demi Allah, dulu ayahmu begitu menghormati janggutku ini. Jika dia tahu posisi kamu sekarang, ia mungkin akan merasa malu." Dan saat itu Muhammad bin Abu Bakar pun merasa terenyuh hatinya dan kemudian melepaskan janggut Khalifah Utsman. Namun para pemberontak yang telah turut emosi kemudian menyabet pedangnya kepada tubuh Utsman hingga membuat jari-jari Utsman pun terputus. Pedang pemberontak saat itu kemudian menusuk tubuh Utsman yang membuat Utsman hanya bisa terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa, yang kemudian akhirnya Utsman pun wafat seketika. Baik, selanjutnya kisah wafatnya para Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yaitu ada kisah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini merupakan menantu dari Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Ali termasuk ke dalam pemeluk Islam pertama dan juga merupakan sahabat baik dari Rasulullah SAW. Beliau termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin keempat yang menggantikan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan juga Utsman bin Affan. Pada saat khalifahannya baru dimulai, saat itu suasana penuh dengan kekacauan dan para pemberontak yang menyebabkan syahidnya Utsman pun masih merajalela dan buat onar. Sedangkan saat itu usianya Ali bin Abi Thalib masih sangat muda dan ia berpikir untuk memulai penataan pemerintahan yang baru untuk memulai masa depan yang lebih cerah. Hal itu malah memicu konflik yang lebih besar untuk kaum muslimin lainnya. Kisah wafatnya Ali bin Abi Thalib ini disebut sebagai kisah pembunuhan yang paling keji dalam sejarah Islam. Ia dibunuh oleh seseorang bernama Ibnu Muljam, seseorang yang fasih dalam membaca Al-Quran, yang berasal dari golongan Muslim Khawari, yang selalu merasa bahwa golongannya adalah golongan yang paling benar. Hal itu menyebabkan banyak perdebatan dan pemahaman politik yang berbeda di antara umat-umat kaum muslimin lainnya. Hingga pada akhirnya pada saat itu Ali bin Abi Thalib sedang bersiap untuk melaksanakan sholat subuh. Ia berjalan menuju masjid dengan melewati jalan-jalan kota dan membangunkan penduduk kaum muslimin lainnya. Ia bahkan memanggil dengan suara lembut dengan mengatakan, "Yang mulia, bangunlah. Wahai kaum muslimin, marilah kita sholat. Semoga Allah memberikan kalian rahmat." Saat itu Ali tidak memiliki pengawal di sekitarnya, sehingga membuat Abdurrahman bin Muljam dengan sangat mudah mendekati Ali dengan cara mengendap-endap di kegelapan malam. Seketika membuat pembunuhan itu menjadi mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Saat itu juga Abdurrahman bin Muljam menusukkan pedangnya yang beracun pada tubuh Ali, yang membuat Ali bin Abi Thalib atau Amirul Mukminin ini seketika wafat ketika akan melaksanakan sholat subuh. Ali bin Abi Thalib ini wafat pada hari Jumat
dalam keadaan akan melaksanakan sholat subuh di tanggal 18 Ramadan pada tahun 40 Hijriah. Beliau wafat di usia 62 tahun. Beliau wafat sebagai syuhada yang gugur di dekat pintu Masjid Kufah. Baik, kesimpulan dapat saya ambil berdasarkan kisah dari wafatnya Rasulullah SAW dan juga para khulafaur rasyidin lainnya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kematian itu benar adanya. Bahkan seorang Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, khulafaur rasyidin yang begitu setia dan itu sangat mencintai Nabi Muhammad pun merasakan bahwa kematian itu benar adanya. Kematian akan datang kepada siapapun tanpa memandang apapun, hanya saja caranya yang berbeda-beda dan kita tidak dapat menghindarinya. Dari kisah Rasulullah SAW, beliau wafat dikarenakan penyakitnya. Begitupun dengan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab wafat dikarenakan beliau ditikam oleh seorang kafir yang tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau akan melaksanakan sholat subuh. Lalu Utsman bin Affan dibunuh oleh seseorang yang pernah ia percayai karena sebuah konspirasi politik yang menyebabkan ia difitnah lalu diadu domba, kemudian membuatnya wafat karena dibunuh oleh para pemberontak dari kaumnya sendiri ketika ia sedang melaksanakan puasa dan dalam keadaan membaca Al-Quran. Lalu dari kisahnya Ali bin Abi Thalib ini, beliau wafat karena ditikam oleh pisau beracun oleh sesama kelompok kaum muslimin hanya karena perbedaan pendapat tentang Islam, yang merasa bahwa Islam yang kelompok mereka pegang adalah kelompok yang paling benar. Ali bin Abi Thalib ini wafat ketika ia juga akan melaksanakan sholat subuh. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa kematian itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan siapapun pasti akan merasakannya. Kematian juga sudah dituliskan pada banyak ayat Al-Quran, salah satunya dinyatakan pada surat Quran yaitu surat Al-Imran pada ayat 185 yang artinya semua yang bernyawa pasti akan mati, ajalnya atas izin, takdir dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati meski tanpa sebab, dan siapapun yang dikehendakinya tetap hidup pasti akan hidup. Baik teman-teman semua, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai wafatnya Rasulullah SAW beserta para khulafaur rasyidin yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf banyak kurangnya dan banyak salahnya, mohon dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Line about a day I'd face in time, 'cause now I've got